Di sebuah desa kecil di Indramayu, hidup seorang pemuda sederhana bernama Bayu. Bayu berasal dari keluarga petani yang pas-pasan. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang kebun di rumah Pak Lurah untuk membantu perekonomian keluarganya. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja di bawah terik matahari, kulitnya kecoklatan, dan senyumnya selalu ramah. Namun di balik kesederhanaannya, Bayu menyimpan mimpi besar, ingin mengubah nasib. Setiap malam di bawah temaram lampu petromak, Bayu sering termenung sambil menatap foto kota Seoul yang ia potong dari majalah bekas. Aku harus ke sana, mencari hidup yang lebih baik, gumamnya penuh tekad. Suatu hari, melalui program penyaluran kerja resmi, Bayu mendapat kesempatan menjadi TKI di Korea Selatan. Meski berat meninggalkan keluarganya, terutama ibunya yang sudah renta, Bayu tahu ini adalah jalan satu-satunya. Sebelum berangkat, ibunya membekalinya dengan sebuah kalung kecil berisi mantra doa kampung. Ini bukan jimat, kata sang ibu, tapi ini doa supaya kamu selalu dilindungi. Dengan berat hati, Bayu pamit kepada desa kecilnya. Tak banyak yang mengantar, hanya suara doa-doa lirih yang mengiringi langkahnya menuju tanah impian. Sesampainya di Korea, Bayu ditempatkan sebagai tukang kebun di sebuah villa mewah milik keluarga kaya raya. Keluarga Kim, pemilik salah satu jaringan hotel terbesar di Korea. Awalnya Bayu merasa canggung. Bahasa yang terbata-bata, budaya yang asing, dan dinginnya musim semi membuatnya sering rindu kampung halaman. Namun Bayu tidak menyerah. Ia bekerja keras, mengurus taman, merawat bunga, menyapu dedaunan. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati. Di sanalah, di tengah bunga-bunga mekar, Bayu untuk pertama kalinya bertemu dengan Kim Hana. Hana, putri semata wayang Tuan Kim, adalah gadis muda yang cantik luar biasa. Rambut panjangnya berkilau di bawah sinar matahari, kulitnya putih bening seperti porselen, matanya bersinar seperti bintang. Saat itu Hana sedang berjalan di taman, tampak kesal sambil membanting buku ke bangku taman. Bayu, yang sedang menyiram bunga, tanpa sengaja memperhatikan. Ia hanya bisa menunduk sopan. Namun, justru Hanalah yang lebih dulu menghampiri. "Hei, kamu bisa bahasa Korea?" Tanya Hana dengan bahasa Inggris campur Korea. Bayu gugup. "Sedikit, Agassi," jawabnya kaku. Hana tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Bayu yang membuatnya merasa nyaman. Berbeda dengan pria-pria kaya yang selama ini mendekatinya hanya demi harta keluarganya. Sejak hari itu, setiap Bayu bekerja di taman. Hana sering duduk di bangku taman, pura-pura membaca buku. Kadang ia menyapa, kadang hanya melirik dari jauh. Bayu pun diam-diam mulai jatuh hati, walau ia sadar jarak antara mereka bak bumi dan langit. Dalam diam, Bayu hanya bisa berdoa di malam hari, memohon kekuatan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, tanpa keajaiban, mustahil gadis sekelas Hana akan meliriknya. Suatu malam, di sebuah kedai kecil yang dikelola sesama TKI, Bayu mendengar obrolan tentang sesuatu yang terdengar mustahil. Kalau kamu mau taklukkan hati orang yang kamu cintai, pakai saja ajian jaran goyang, bisik seorang teman. Katanya ajian itu bisa membuat siapapun jatuh cinta padamu, bahkan orang yang tak pernah memandangmu sekalipun. Bayu tertawa kecil saat itu, menganggapnya hanya mitos. Namun saat ia kembali melihat Hana di taman esok harinya, dengan senyum yang seolah mustahil ia miliki, sebuah ide gila mulai muncul di benaknya. Malam itu Bayu tak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada satu nama, Kim Hana. Senyum gadis itu, tatapan matanya, bahkan cara ia berjalan di taman. Semua terus berputar di benaknya. Ia tahu perasaannya sudah terlalu dalam. Tapi ia juga tahu siapa dirinya. Seorang TKI tukang kebun, tanpa harta, tanpa gelar, tanpa apa-apa. Dan Hana, putri dari konglomerat Korea, hidup dalam kemewahan, dikelilingi pria tampan berjas mahal. Mustahil, bisiknya pada diri sendiri. Namun suara temannya beberapa malam lalu kembali terngiang. Ajian jaran goyang bisa bikin siapapun jatuh cinta, asal kamu siap menanggung risikonya. Awalnya Bayu menganggap itu cuma cerita warung. Tapi kini,
Dalam keadaan putus asa dan hati yang penuh rindu, ia mulai mencari tahu. Beberapa hari kemudian, Bayu diam-diam menghubungi seorang sesepuh asal Cirebon yang tinggal di daerah Ansan, salah satu kota tempat banyak TKI tinggal. Orang itu dikenal sebagai Kang Darto, mantan dalang yang juga menguasai ilmu-ilmu Jawa kuno. Bayu menemuinya malam-malam setelah selesai bekerja. Mereka bertemu di belakang warung kecil, remang-remang, hanya ditemani lampu neon tua. Kang Darto menatap Bayu lama sebelum akhirnya bicara. "Kamu yakin mau belajar ajian inilah?" Bayu mengangguk pelan. "Ajian jaran goyang bukan buat main-main, kalau cuma nafsu jangan coba-coba. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh, ajian ini akan patuh padamu." Kang Darto lalu mengeluarkan selembar kertas berisi aksara Jawa kuno dan sebotol kecil minyak wangi beraroma bunga melati. Ia memberi Bayu syarat Bayu menelan ludah. Ini bukan hal sepele, tapi hatinya sudah bulat. 3 hari berikutnya, Bayu menjalani ritual itu dengan penuh ketekunan. Ia tak berbicara dengan siapapun, hanya bekerja, beribadah, dan membaca mantra setiap malam dari atap asramanya, menghadap ke villa mewah tempat Hana tinggal. Saat malam terakhir, Bayu merasa tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin bercucuran. Namun ketika ia selesai mengucap mantra terakhir, angin malam tiba-tiba berhenti berembus. Segalanya terasa sunyi, seolah dunia menahan napas. Bayu tak tahu apa yang terjadi. Tapi sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Esok harinya saat ia menyiram bunga seperti biasa, Hana datang lebih awal dari biasanya. Kali ini Hana menyapanya lebih hangat. "Bayu, hari ini kamu sudah makan?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan senyum manis. Bayu terkejut. Ini pertama kalinya Hana menanyakan hal pribadi padanya. Belum sempat ia menjawab, Hana duduk di bangku taman dan mulai membuka bekal makan siangnya. "Aku bawa kimbap lebih, kamu mau?" Bayu nyaris tak percaya. Gadis itu, putri pengusaha besar, kini menyodorkan makanan padanya, si tukang kebun. Tangannya gemetar saat menerima kotak makan itu. Matanya tak lepas dari senyum Hana. Dan dalam hati kecilnya, Bayu tahu. Ajian itu benar-benar bekerja. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Kim Hana, gadis yang dulu hanya bisa Bayu pandangi dari jauh, kini selalu mencarinya setiap pagi. Kadang hanya untuk menanyakan kabar, kadang mengajak ngobrol ringan, kadang hanya ingin duduk diam bersamanya di taman. Awalnya Bayu mengira ini hanya efek dari ajian jaran goyang. Namun seiring waktu, ia melihat sesuatu yang berbeda dari tatapan Hana. Bukan hanya ketertarikan, bukan sekadar kagum, tapi perasaan yang tumbuh dari dalam hati. Suatu sore, saat langit Seoul mulai memerah, Hana duduk di samping Bayu di bangku taman seperti biasa. Ia tampak gelisah. "Bayu, kenapa kamu selalu menunduk saat bicara padaku?" tanya Hana tiba-tiba. Bayu tersentak. Ia menelan ludah. "Aku cuma nggak mau melewati batas, Agashi," ucapnya dengan nada rendah. Hana menoleh. Wajahnya serius. "Aku bukan Agashi kalau bersamamu. Aku cuma Hana." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Hana mulai mengajak Bayu berjalan-jalan di luar villa. Mereka pergi ke taman kota, makan tteokbokki di pinggir jalan, bahkan pernah naik bus malam berdua, hanya untuk melihat lampu-lampu kota dari Bukit Namsan. Bayu merasa seperti hidup dalam dongeng. Tapi di sudut hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Apa ini cinta sungguhan? Atau cuman karena ajian itu? Ia mulai gelisah, takut jika semuanya hanyalah ilusi. Takut jika suatu saat semua akan hilang begitu saja. Suatu malam, Bayu kembali menemui Kang Darto. "Aku bingung, Kang. Dia baik banget. Tapi aku nggak tahu apakah dia mencintaiku karena aku. Atau karena ajian itu." Kang Darto hanya tersenyum kecil. "Ajian cuma membuka pintu, Leh. Tapi kalau hati dia benar-benar mencintaimu, itu bukan karena mantra. Itu karena kamu." Bayu terdiam lama. Beberapa hari kemudian, Hana mengajak Bayu ke sebuah acara keluarga, ulang tahun ibunya. Bayu gugup luar biasa. Ia hanya tukang kebun, tapi Hana memaksanya mengenakan jas dan berdiri di sampingnya seperti tamu kehormatan.
Saat semua mata menatap, Tuan Kim, ayah Hana, menghampiri mereka dengan wajah bingung. "Hana, siapa dia?" Bayu nyaris pingsan. Tapi Hana memegang tangannya erat dan menjawab lantang. "Ini Bayu, dia orang yang aku sayang." Ruangan langsung hening. Namun sebelum Tuan Kim sempat bereaksi, Ibu Hana, Nyonya Kim tersenyum lembut. "Kalau dia yang membuatmu tersenyum seperti itu, mungkin kita harus mengenalnya lebih dalam." Malam itu, setelah pesta selesai, Hana dan Bayu duduk di balkon villa. Angin musim panas berembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Hana menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. "Kalau kamu tiba-tiba pergi, aku akan mencarimu kemanapun," bisik Hana. Bayu memeluknya pelan. Dalam pelukan itu, ia merasa dunia menjadi sunyi. Tak ada lagi batas sosial, tak ada lagi kasta. Hanya ada dua hati yang saling jatuh cinta. Dan saat bibir Hana menyentuh pipinya perlahan, itu adalah ciuman pertama yang membuat Bayu yakin. Ini bukan karena ajian, ini nyata. Setelah pesta ulang tahun itu, kehidupan Bayu berubah total. Ia bukan lagi sekadar tukang kebun dari Indonesia. Ia kini dikenal sebagai pasangan Kim Hana, putri pengusaha hotel ternama di Korea. Media mulai meliput, tetangga mulai membicarakan, dan publik Korea heboh. Bagaimana mungkin seorang TKI bisa memikat putri konglomerat? Komentar-komentar sinis berseliweran di internet. "Pasti cuma numpang tenar. Dia pasti pakai ilmu pelet. Cinta beda kasta? Mustahil itu murni." Bayu tidak membalas satu pun. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu dari mana ia berasal. Namun di balik semua cibiran itu, Hana tetap berdiri di sampingnya. "Kita tak perlu menjelaskan cinta kita ke siapapun," kata Hana. "Yang penting, kita tahu apa yang kita rasakan itu nyata." Namun badai benar-benar datang ketika Tuan Kim secara terang-terangan menentang hubungan mereka. "Dia bukan levelmu, Hana. Dia bukan siapa-siapa," bentaknya saat makan malam. Bayu menunduk. Tapi kali ini, Hana tidak diam. "Apa? Mungkin dia bukan siapa-siapa menurut dunia. Tapi bagiku, dia lebih dari cukup." Perdebatan berlangsung berhari-hari. Tuan Kim bahkan mengancam akan mencabut semua warisan Hana jika ia nekat menikah dengan Bayu. Namun jawaban Hana justru mengejutkan semua orang. "Kalau harta yang jadi masalah, aku tinggalkan semuanya. Yang aku butuhkan hanya dia." Dan benar saja, Hana pindah dari villa mewah itu. Ia menyewa apartemen sederhana bersama Bayu, hidup mandiri, jauh dari kemewahan yang selama ini ia nikmati. Hari-hari mereka tidak mudah, tapi juga tidak pernah seindah itu. Bayu mulai bekerja di taman kota, Hana bekerja freelance sebagai desainer grafis. Setiap malam mereka makan bersama di meja kecil, berbagi tawa dan impian. Hingga suatu hari, Hana menunjukkan hasil tes di tangannya. Bayu membacanya perlahan, matanya membesar, nafasnya tercekat. "Aku hamil," bisik Hana. Bayu memeluk istrinya erat. Air matanya tak terbendung. Dari seorang pemuda desa di Indramayu yang dulu hanya punya harapan dan doa, kini ia menjadi suami dari perempuan yang ia cintai sepenuh hati dan calon ayah dari darah dagingnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, berita bahagia datang. Tuan Kim, yang diam-diam mengikuti perkembangan hidup mereka dari jauh, akhirnya luluh saat melihat foto cucunya lahir. Ia datang diam-diam ke rumah sakit, membawa bunga dan mata berkaca-kaca. Bayu berdiri kaku. Namun Tuan Kim mengulurkan tangan. "Aku salah menilai kamu, Bayu. Terima kasih, karena sudah membuat anakku bahagia." Bayu tak bisa berkata apa-apa selain membungkuk dalam-dalam. Dan hari itu, di rumah sakit kecil Seoul, cinta akhirnya menang atas segalanya.